Dan saya ngasihnya juga buat belajar, Om. Coba chance-nya ini. ROC ya. Nggak apa-apa ROC. Nggak apa-apa. Kita nyari 10% lagi. Coba 1575 Om. Terus. Udah. Profit session-nya jangan pakai, Nolin aja. nolin aja. Kita pakai ininya, ketahanannya reset Marty Ipwin aja 3. Ipwin 3. Marty loss-nya kecilin jadi 35. 35%. 35, Marty win-nya 20. Pengalaman baru nih Pak Sunardi ya. Iya. Ini reset win profit. Reset win profit-nya nolin aja, reset win trade-nya nolin semua. Reset win trade-nya nolin, Pak. Reset. Oh. Yang gimana? Itu yang satu. Oh ini ya. Strip loss ini ya. Itu Pak di bawah Marty Ipwin. Reset Marty Ipwin. Reset Win trade. Nah itu. Base trade-nya 0,05. 0,05. Tambahin 5 aja depannya, Pak. Oh. Nah, ini settingannya settingan kucing garong, Pak. Ya, sebentar Om. 0,05. Udah kan, cocok kan gitu? Udah ya. Ini pakai reset manual nggak? Biarin aja. Liatin aja. Liatin aja, Pak. Kok hijau terus? Kan ada CH75-nya, Pak. Oh iya. Nah, bisa dilihat di situ kan 0,1 dapatnya 0,05. CH atas. Kok cepet? Cepet ya, Pak. Ini botnya ini. Nyari 10% gampang kan? Iya. Pokoknya asal paham fitur, fungsi fitur, terus ntar dikombinasikan dengan pemahaman pola, jadi akan kebentuk pemahaman pengaruh change terhadap Marty, pengaruh Marty terhadap pola, baru dikombin dengan fitur-fitur pelengkap kayak gitu. Makanya kita intens ngebuka edukasi gitu, baik kayak sekarang ini berjamaah maupun privat, karena ini benar-benar bisa dipelajari gitu. Kita bukan cuman asal ngomong ayo belajar untung-untungan, enggak kayak gitu. Tapi ini benar-benar bisa dipelajari gitu. Asalkan istiqomah aja belajarnya gitu. Jadi kalau yang pengen instan-instan ya udah susah gitu. Makanya saya sering bilang hapuskan mindset gitu, mindset yang kalau niat belajar ya udah belajar, jangan nyari profit dulu kayak gitu. Yang penting balance, tidak terkuras habis aja dulu. Situ aja kayak gitu. Kalau misalkan mau nyari profit sambil belajar susah. Pecah-pecah antarnya kayak gitu fokusnya.
Seperti itu mungkin cukup sharing dari saya. Terima kasih semuanya. Jadi tunggu dulu Mas. Kalau ini balance-nya ini kan kecil kan. Kalau di balance 100 main seperti ini, profitnya kita kejar 10. Kira-kira aman nggak? Kalau masih punya mindset aman nggak akan berkembang omnya kayak gitu. Oh ya. Oh gitu. Nggak akan om. Susah. Entarnya apa ya, eksplornya itu akan sangat-sangat dibatasi. Jadi gini, kalau saya buka forum, gitu, biasanya saya pertanyaan pertama, siapa di forum ini yang ngerasa bukan ciptaan Tuhan kayak gitu. Kalau ada yang ngerasa bukan ciptaan Tuhan, ya udah keluar, berarti nggak punya potensi. Tapi kalau semuanya ngerasa ciptaan Tuhan, berarti punya potensi gitu. Itu kuncinya. Jadi harus pede. Jadi semua orang itu punya potensi, tinggal mau atau tidaknya gitu menggali potensi itu dan dikembangkan. Nah, kita jangan ngebatasi diri karena usia, karena apalah. Tinggal mau atau tidak gitu, itu aja, itu kuncinya. Mau atau tidak. Nah, sekarang kalau Om membatasi diri kayak gitu dengan ada yang aman atau enggak, itu udah nutup sebenarnya kayak gitu. Kalau buat saya itu udah nutup diri dari belajar. Karena akhirnya cuman pengen settingan aman yang instan, saya harus profit kayak gitu. Sedangkan pola di sini ini dinamis kayak gitu. Pola algoritma ini dinamis, terdiri dari 3 level pola gitu. Dan kita nggak bisa terus-terusan berada di level pola terendah dari yang disajikan sama broker, nggak bisa seperti itu. Makanya harus update terus ilmunya kayak gitu, harus update terus pemahaman. Kalau misalkan nggak update pemahaman, berharap di pola rendah terus, ya itu jadi bumerang. Begitu Om. Jadi kalau mau belajar, hapuskan dulu tuh mindset aman tidak aman, karena semua chain sama potensi dan resikonya sama. Kayak tadi ini ganti-ganti chain dengan base trade besar. Dan saya pun kan membatasi profitnya maksimal 10% gitu. Walau alam ini kalau misalkan saya Om kasih profitnya 20% aja, walau alam kena atau enggak gitu. Siapa tahu keburu habis. Seperti itu Om. Jadi dengan sangat saya memohon gitu untuk semuanya, ayolah kita belajar sedikit gitu. Kita pun membuka pintu lebar-lebar gitu buat siapapun yang mau belajar, ayo gitu. Ya untuk kebaikan kita bersama seperti itu. Jadi hati-hati kayak gitu. Mindset kita pun secara non teknis sangat-sangat berpengaruh. Kayak Pak Tarman aja itu, coba tanya Pak Tarman sebelum datang ke sini apa yang dia pikirkan kayak gitu. Setelah datang ada perubahan pemikiran nggak tentang seperti ini kayak gitu. Itu Pak Tarman saksi yang masih hidup kayak gitu. Hadir Master. Seperti itu. Ya betul. Kadang gini Mas, macam semalam itu kan saya kan semua sih mainnya kan dari free. Yang saya mainkan itu aset dari free Bitcoin itu saya mainkan sini. Mainkan sini awalnya kita main 100, kedua kali main 150 loh semua. Habis itu kan ada kadang kepikiran gini terus down dia. Macam saya kemarin kan, makanya saya bolak-balik sama Mas Harul. Saya telepon masuk sharing. Kalau apa kayaknya udahlah ini loss terus kan gitu. Kadang itu ganjilan dari apanya di situ ya. Terakhirnya kita kan kalau udah nggak ada, mungkin karena tim leader dari Andos itu memang bagus kan gitu. Jadi kita semangat lagi gitu. Jadi kalau yang sering-sering loss gitu terakhir kan jatuh, jadi udah nggak ada semangat gitu. Itu kadang menghantuin kita gitu Mas. Betul Om, sama Om. Saya berani bilang seperti ini pun kayak gitu karena saya udah melewati fase itu gitu, Om. Oh iya. Dan ketika di fase itu, ketika saya mindsetnya pasti seperti itu, nggak ada perkembangan Om gitu. Tetap saya mikirnya loss yang kemarin kayak gitu.
Tapi ketika mindset saya dirubah kayak gitu, udahlah loss kemarin anggap biaya belajar kayak gitu. Yang penting saya sekarang belajar bagaimana caranya, saya nggak sampai habis tapi saya dapat ilmu gitu. Setidaknya seperti itu. Ini aja Pak Tarman, saya loss juga kok. Pak Tarman pas di sini saya nggak tutup-tutupin, saya loss 2.900 ya Pak Tarman ya. Iya betul. Itu disampaikan langsung loh Pak Tarman. Saya nggak nutupin. Di sini nggak ada yang selalu profit, selalu win, nggak ada. Makanya kita yang sampaikan itu profit konsistennya. Jadi akumulasi dari setiap main, akhirnya profit kayak gitu. Bukan setiap klik start itu selalu win, nggak bisa seperti itu. Gitu. Ya tapi maaf ya. Tapi kalau bagi saya sendiri ya Om ya, jika sesuatu itu masih bisa kita pelajari dan masuk di logika, kita masih besar kemungkinan gitu untuk bisa ambil apa yang dibilang keuntungan, apa itu yang dibilang profit gitu ya. Cuman kalau sesuatu itu kita vakum gitu, nggak ada pembelajarannya, nggak ada istilah teorinya, gimana asal muasalnya. Nah itu yang harus kita hindarin, karena itu mah namanya gambling ya. Mungkin kalau gambling kita hitungannya ke nasib kalau kayak gitu. Ya seperti itulah mungkin kalau buat pandangan saya Om. Siap, terima kasih Pak Tarman. Jadi pas saya loss 2.900 itu Om, itu total loss saya. Nah, saya berawal dari 550 balance saya. Itu udah naik ke 2.900, saya udah profit 2.400, nggak saya berhentikan, masih terus main karena target profit saya 5.000. Itu ada saksinya Pak Tarman, sampai saya tunjukin ini depo saya, lihat tuh balance-nya berapa, lihat minusnya berapa. Itu udah 2.900 kayak gitu. Total pendapatan saya nggak stop karena belum profit global. Saya profit globalnya 5.555. Betul seperti itu kan Pak Tarman? Ya betul Bos. Nah, ini bukan settingan kayak gitu. Jadi tunjukkan nih, kalau misalkan mainnya seperti ini terlalu fokus pengen profit gede, susah kayak gitu. Nah, saya loss tuh 550. Jeda berapa jam ya Pak Tarman ya? Saya main lagi, saya tunjukin lagi nih Pak Tarman nih, silahkan bisa di scroll. Ini bukan screenshotan, ini di laptop saya profit berapa tuh? Ya itu maksudnya sesuatu yang bisa dipelajari itu kita di situ. Jadi di mana misalnya sekarang kita gagal ujian, ya kita ujian berikutnya berarti kita udah belajar dari kegagalan. Beda lagi main untung-untungan. Begitu. Jadi saya di sini berusaha nggak nutupin apapun kayak gitu. Kalau waktunya loss ya loss gitu. Terus bagaimana caranya kita bisa ambil lagi dan balik profit kayak gitu. Itu ngejar profit konsistennya. Sama kalau yang pernah kesini pasti saya tunjukin harian saya dapat berapa kayak gitu. Saya tunjukin. Live trade saya tunjukin. Yang lossnya saya tunjukin. Yang profitnya saya tunjukin. Yang datang ke kantor pasti tahu kayak gitu. Atau yang pas lagi roadshow, lagi ngumpul, saya tunjukin nih saya loss. Habis itu saya ambil lagi, ini profit. Udah balik modal terus profitnya. Seperti itu. Jadi hilangkan gitu Om. Mindset aman tidak aman itu hilangkan gitu. Karena itu ngehambat. Benar-benar ngehambat ke niat kita untuk belajarnya pun akhirnya terhambat. Dengan itu kita menyekat gitu, kita sama aja menyekat diri kita sendiri untuk berkembang. Seperti itu mungkin Om. Secara non teknis ya mohon maaf, bukan sok tahu atau gimana, saya cuma share pengalaman saya dari apa ya, sebagai pelaku lah kasarnya, itu pelaku di buat trading seperti ini, seperti itu. Makanya saya berani nge-share, saya berani ngasih pandangan kayak gitu, karena hal-hal seperti itu udah terlewati gitu, episode seperti itu udah pernah saya lewatin kayak gitu. Begitu sampai ke Om Tarman itu saya tunjukin Mas 2.900 tuh. Sampai pada pucet waktu itu sama siapa, Andi ya Pak Tarman ya.
Oh iya, sama si Kang Andi ya. Sama Sampai satu. mereka, wah 2.900 gitu. Padahal saya tunjukin nih modal saya berapa tadi, 550 kayak gitu. Saya udah profit 2.400-an berarti. Nggak saya stop. Gitu. Jadi akhirnya money management ya keserakahan juga harus bisa diredam. Bikin loh, lihat Pak Teten, apa Mas Teten ini. Betul. Iya, nggak pernah. Awak kan masih baru. Yang mana orangnya ya? Bisa. Kantor Om, biar tahu orangnya Om. Tuh, kantor Main aja. urung lah. Jatuh. Main aja Om, asik kok. Asik ya. Asik. Pingin kali. Udah tahu Om. Ya. Ketagihan tuh Om Tarman tuh. Iya, nunggu waktu nih, aduh. Ya, biar. Oh iya. Salam kenal. Salam kenal Om. Mana tahu nanti kesasar di ini kan, di Medan. Wah. Nanti ajakin roadshow aja ke sana Om, banyakin tuh membernya di Medan. Masih muda ya. Umur berapa ini Mas Teten? 49 Om. 82 Om. Lahiran 82. Iya. 82. Wah, masih muda ya. Saya 77. Beda dikit Om. Jadi non teknis pun sering saya bilang itu harus benar-benar perhatikan gitu. Jadi nggak bisa kita mengabaikan non teknis gitu, karena akhirnya ketika udah paham pola, udah paham fitur, ya non teknisnya itu kayak gitu. Iya. Om Ismail ada nggak sekarang? Om Ismail nggak ada. Nah, kalau Om Ismail ada sih bisa saya mintain sharingnya kayak gitu. Kalau saya yang buka nggak enak kayak itu kalau nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya saya izin dulu untuk berbagi pengalaman mungkin sama rekan di sini gitu. Secara non teknisnya seperti apa? Kalau secara pemahaman Om Ismail udah nggak diragukan lagi lah. Akhirnya non teknis itu yang membunuhnya kayak gitu. Yang Apa, ngebumnya 1000 itu Om. yang itu. Ya. Kemarin pernah dengar bom. Iya, Ismail mana dia Banjarmasin ya? Banjarmasin. Profit satu hari. Ngerti itu berarti. Main bom itu berarti. Main saja main 500 hari 500. Cuman ketika dilepas ya seperti itu sih. Akhirnya saya bilang Om harus ada yang kontrol kayak gitu. Kalau nggak ada yang kontrol susah. Iya Mas ya. Intinya gini Om, kita masih berani nyebarin bot seperti ini gitu ya, masih berani ngedukasi karena kita sendiri pun merasakan profit kayak gitu. Yang datang ke kantor saya selalu bilang gitu, kasarnya tuh bukti-bukti hasil trading gitu, bukan penghasilan kita dari WD-nya bot kayak gitu. Hasil trading kita nih, hasil trading kita, karena misalkan kitanya nggak bisa main, kita nggak bisa menghasilkan dari tradingnya itu sendiri. Walau manajemen saya ini masih bertahan sampai sekarang, apalagi kemarin kita dihajar MT cukup lumayan lama kayak gitu. Nggak akan bertahan gitu secara operasional kantor harian aja saya nggak akan nutup kayak gitu. Saya tunjukkan tuh ke Om Tarman yang datang ini, tunjukkan ini pembuktian saya bilang ini saya melakukan seperti ini pun karena saya bisa profit kayak gitu, dan ketika saya bisa profit saya yakin yang lain pun bisa asal mau gitu. Tadi kuncinya kalau masih ngerasa ciptaan Tuhan masih bisa, jangan ngebatasi diri gitu, kecuali bukan ciptaan Tuhan gitu.
Iya, Main lah kantor Om, sini Om. nantilah Mas, ketunggu profit per harinya 500 ya kan, bisa terbang ke sana. Amin, amin, amin. Amin Pak Sunardi, semoga. Cepat. Sebenarnya sih pingin kali, cuman itu aja kan. Kita di sini pun dibatasin dengan kerjaan kan gitu. Iya. Kerjaan udah gitu pun tuntutan untuk keluarga lagi kan. Kita mikir ke sana Mas. Kalau untuk per bulannya kan itu harus dikejar terus. Tuntutan keluarga ini. Ini yang lagi ditempatin kan masih baru ini. Ini masih perjalanan panjang nih Mas. 1 bulan 2.300.000 ini mikirkan ke situ lah itu. Iya. Anak saya pun ini kan udah SMA kelas 3. Merencanakan ada mau masuk ke pertanian nanti setelah tamat apa? Ya perkebunan, masuk perkebunan. Itu kan biaya butuh banyak itu. Makanya ya mulai sekarang kalau memang bisa diputar haluan kemari ya mudah-mudahan bisa kan jalan kemari gitu. Karena kalau saya itu kan Rajin sales. Pak Sunardi belajarnya rajin-rajin. Amin. Iya. Saya kan ini sales itu. Sales saya itu selalu ya namanya apa naiknya sepeda motor setiap hari perjalanan 1 jam 60 kilo khusus ke kantor belum lagi kelilingnya. Itulah hari-harinya. Makanya sebenarnya sudah capek, udah hampir-hampir nggak lalu lah. Makanya saya ini pun lebih apa gitu masuk belajar itu apa karena faktor usia kan gitu. Sebentar kadang lupa kan gitu. Kadang saya minta sama Mas Harun, Mas tunggu Mas saya catat dulu. Saya nanti lupa lagi nanti. Pak Sunardi sama saya juga bedanya cuma 2 tahun, saya 79. Oh ya, 79 ya. Hanya 29 Pak Tarman. Tama kalau di Majalengka, Pak. Kalau di rumah kan ketahuan aslinya, Pak. Kalau edukasi di kantor itu Om, saya paksa untuk berhitung manual gitu. Pokoknya yang datang ke kantor saya paksa untuk berhitung manual. Kita pakai papan tulis. Wah, lebih seru itu. Lebih cepat ingat. Kalkulator itu nggak boleh, saya larang. Jadi kalau praktek gitu memang lebih cepat ingat Mas, karena nanti itu tujuan saya itu. Jadi ngebentuk insight gitu, ngebentuk entarnya intuisi gitu. Makanya sering bilang sama Sarul, ntar Mas saya tulis dulu, nanti saya lupa. Itu nanti kalau umpamanya buku saya ketinggal, saya pun ingat apa nanti yang ditulis tadi malam. Oh ini gitu. Kadang ya Pak Tarman maaf ya Pak Tarman bukan membuka aib Pak Tarman gitu. Nggak apa-apa. Ada gini Om, ketika sebelum datang ke sini paham nggak soal Marti? Paham katanya. Pas dites di papan tulis udah ngaco Om. Ternyata belum paham gitu. Paham gitu soal Marti aja yang kelipatan. Jadi fungsinya gitu, memposisikan Marti itu ketika hijau, ketika merah, merah ke hijau, hijau ke merah atau sebaliknya, ternyata belum paham kayak gitu. Tahunya cuma merah, hijau, hijau panjang atau pendek. Itu Pak Tarman tuh Om, kayak gitu Om. Hampir sama. Karena saya pun kalau dari bot ini pun baru ini loh Mas. Dulu banyak yang nawarin. Macam itu kan yang ada nggak nih si Mas Arya. Mas Arya itu kan yang saya bilang sama Mas Gugum atau Mas Arya. Itu pemain juga itu Mas Arya itu dulu saya bilang. Dia yang nawarkan bot dari mereka itu edukasinya bayar. Sewa botnya sewa gitu kan. Aduh Mas saya nggak mau lah. Saya nggak berani saya bilang. Ya. Arya yang dari Bandung. Arya. Bandung ya, Bandung. Ada di grup itu. Oh. Iya dulu tim saya itu Om, cuman udah keluar. Masuk dia ada di dalam nggak?
masuk lagi tuh kan saya share itu kemarin. Ya, maksudnya dulunya tim gitu, bagian dari tim. Sekarang enggak gitu. Iya. Oh dulu mungkin bot yang ini apa yang ditawarkan dia ya? Oh ya, gratis Om, dari dulu nggak ada sewa-sewa. Enggak ya? Oh enggak lah, memang yang tampilannya beda sih, dia model gambar robot sih, bukan kalau ini kan logo gitu aja kan? Terus kan logo gitu aja. Kalau itu ada gambar macam alien, gitu ya. Makanya saya ingin ini kemarin tuh siapa Mas yang dari nawarin itu kan di grup private call, entah grup apa itu nawarin dia gitu. Dari awalnya dari Royan, lumayan ini profit katanya gitu kan, gratis katanya. Apanya gratis? Serius ini saya bilang gitu kan. Botnya masih gratis, edukasi pun gratis katanya. Udah join di Royan, habis 100.000, habis itu dia nawarin lebih enak ini, Om. Andros, dia bilang gitu. Andros, ya ada referral, dia bilang gitu. Satu referral udah gitu, edukasinya lebih bagus, dia bilang gitu. Jadi yang mana yang mau saya ikutin, saya bilang gitu kan. Coba tengok ini aja dulu, dia bilang gitu kan. Epin ya, Mas Epin namanya. Tapi sekarang tengok nggak pernah aktif di sini. Iya, nyari referralnya aja itu. Itulah, terus saya pun mulailah dikenalkan sama Mas Arul kan. Ya, saya sih buta sama sekali bot itu cemana mainnya apa. Cuma yang tahunya dulu di C itu aja, di C99 itu aja mainnya. Yang lain-lain nggak tahu gitu. Itu pun dulu sistemnya sistem pakai apa namanya itu, termuk ya, yang nuyul. Oh, termuk. Dulu sih itu settingan dari siapa namanya, lupa. Nah, itu jalan sendiri kalau yang itu dia mainnya. Sistem pasrah kalau termuk itu. Tapi kemarin saya sering pula dapat ininya. Masih harga doge 47 perak. Dapat sampai 10.000, kadang sampai 20. Saking takutnya saya dapat 10.000, saya bagi-bagi di grup. Ini nggak betul ini kan gitu. Nanti murka pula nanti ini banyakan tuh. bagi 5.000 saya bagi sama mereka gitu, bagi di grup. Siapa yang mau gitu pagi ini. Itu terakhirnya. Udah habis itu sampai sekarang masih ada sih. Di Gaplek, grup Gaplek ya, grup Gaplek pernah dengar? Nggak tahu. Nah itulah di grup Gaplek itu yang mereka semua itu pemain di situ. Jadi sehari-hari kegiatan di sini terus ya Mas ya? Saya ngopi aja di sini Om. Pak Tarman datang nggak datang. Iya, Pak Tarman katanya mau ke kantor lagi tuh. Iya Om, nanti tungguin beres-beres dulu di sini ya, biar tenang. Kegiatan Pak Tarman apa sehari-hari? Saya masih kerja gitulah Pak. Masih cuman ya wira swasta. Bidang saya di Kalau perbesian. Kang Tarman itu kerjaannya ngopi, Bang. Kerjaannya ngopi, nyari duit itu sampingan. Berarti Bang kopi ya? Bang Dul itu mah Bang Dul. Enggak, saya aslinya tukang las, Pak. Kerjaan saya mah cuman bengkok-bengkokin besi aja kayak Linbad. Limbahnya kan bisa untuk beli doge. Limbah besinya. Kalau kripto tuh kenalnya dari dulu, dari masa-masa sekolah, Pak. Kalau kripto. Saya kripto mulai kenalnya setelah kuliah tahun tamat 2021. Dulu di kampus tahunnya, cuman saya mah bukan sekolah di kampus Pak, jualan teh botol. Jangan merendah kali lah. Banyak yang ngobrolin Pak, jadi saya ikut-ikutan. Ayam aja. Edisi pelawak sekarang nih. Hiburan biar awet muda ya Pak ya, buat usia kayak kita mah.
Tadi kan tegang, sekarang hiburan. Apalagi ketemu langsung. Iya mah yang penting mau belajar semuanya. Insya Allah tim di sini siap bantu semaksimal mungkin. Amin. Maunya aja kayak gitu, maunya aja dari rekan-rekan semua member Andros. Kasarnya itu apa ya? Usahain gitu, jangan terbelenggu sama ABCD gitu. Udah fokus belajar. Gitu. Soalnya kalau misalkan apa ya, pikiran yang aduh saya nggak bisa berhitung, aduh saya begini, saya begitu, udah aja udah pokoknya sesama ciptaan Tuhan mah yakin aja bisa lah, udah gitu. Ciptakan dari yang serba maha, masa kitanya nggak bisa gitu kan. Berarti ini Mas, buat yang dipakai Android ini udah lama ya Mas ya? Ada setahun Kemarin Om, ya? dari September Ya. 1. Semalam ada nanya kan gitu yang saya ajak dia. Udah lama belum? Belum lama kali lah saya bilang gitu. Terus di mana ininya? Kantornya daerah Jawa lah saya bilang gitu. Cuman lupa saya sih daerah mananya, saya bilang gitu. Iya. Apa yang pegang orang Indonesia punya lah, saya bilang gitu kan. Cuman brokernya dari luar, saya bilang. Ini termasuk apa enggak Mas? Apa maksudnya macam DJ itu kan gambling ya? Kalau ini ini termasuk gambling juga, bukan? Link gambling. Ya kalau mainnya asal gambling. Gamblingnya. Kalau kalau kitanya nggak mau belajar kayak gitu, asal klik start, ngeliat settingan orang, berharap sama nasibnya gitu, ya gambling jatuhnya kayak gitu ya. Enggak, kalau ini kan biasa kalau gambling itu kan tahan lama kan gitu. Macam free Bitcoin itu kan gambling itu kan. Free Bitcoin pernah dengar kan Mas? Yang model-model pakai ini juga, pakai base bet juga, pasang base bet profit berapa gitu. Itu link lama kali itu. Kalau menurut cerita teman saya itu 19 tahun 2000-an udah ada gitu. Halo, Mas, suaranya hilang ya? Halo. Udah full. Intinya kalau gambling itu nggak bisa konsisten Om. Oh iya. Voucher rusak, tidak bisa kembali. Ya pun kan hal-hal yang nggak jelas datangnya dari mana kayak gitu. Kalau gambling, kalau ini kan kita jelas dari pola algoritmanya yang ditampilkan poker dengan hitung-hitungan yang kita setting sendiri kayak gitu. Apa yang kita pelajari itu sumbernya jelas kayak gitu. Bukan dari mimpi, bukan dari ngerok bangkong kalau kata Pak Tarman mah. Ngerok bangkong. Nah, gitu. Angka-angka yang muncul itu ya seperti itu, sesuai yang kita setting gitu. Iya. Kalau pemahaman saya seperti itulah, nggak tahu ini subjektivitas saya atau di mana, yang jelas ini dan kalau ini nggak bisa konsisten, manajemen saya hancur. Kemarin kita MT hampir sebulan, nggak bisa hidup kita gitu. Kalau kitanya nggak bisa main, ya Pak Tarman hidup yang sekarang hadir mah kayak gitu. Kalau ngelihat di kantor kita seperti apa, kayak gitu, kita mainnya seperti apa, profitnya kayak gimana, aman lah. Apalagi yang pernah ke kantor, Pak Asep ya, ada Pak Asep ya. Ya Pak Asep tuh, Kang Asep. Keluar. Udah keluar. Om Ferry itu yang pernah ke kantor itu dari sini susah Om.
Gitu. Ini kalau makin malam Zoom suaranya ini ya Mas ya, macam banyak angin gitu suaranya. Gerebuk suaranya. Sinyal mungkin Om. Sini Iya. banyak yang pakai sih di kantor, lagi rame. Oh. Ya pun kalau apa di rumah pakai WiFi. Cuman kalau asal saya perhatikan kalau Zoom udah malam gini, nah agak terganggu. Yang lebih bagus kayaknya pakai ini apa namanya? Yang satu lagi Google ya, Google. Nah, Google Meet justru malah itu yang sering bermasalah, delay-nya lama. Iya memang ya, cuman kalau Kadang bising, shoot nyampe ke orangnya kapan gitu nge-shootnya tuh. Tuh Pak Tarman tuh ngalamin tuh. Sering Om, delay terus. Kalau malah delay gitu, apa yang kita omongin itu ada jeda nyampe-nya tuh gitu. Nah, tapi nanti buat ke depan cobain pakai micet coba. Ulah atuh Pak Tarman. Ayah. Ada lagi yang mau ditanyakan? udah Mas. Nanti kalau ada mau apa langsung aja kita. Mana tahu tiba-tiba ada ketemu masalah ya bisa. Paling nanti jeritnya Mas Arul gitu. Ya, Mas? Siap Pak. Macam kemarin masih baru-baru ya kan, gitulah. Ini cemana ini? Saya pun belum paham apa yang namanya fiturnya itu. Cuman ngikutinnya autodidat. Autodidat itu dari arti kata asal-asal aja. Cuman dikasih CH formatnya gini. Macam awalnya kan tahunya dari Royan kan gitu. Dikirimnya udah pakai ini CH segini. Lossnya pakai segini. Udah jalankan gitu aja. Terakhirnya saya udah join ke sana, masuk ke Andros, ke PJ, jalan ke nyorai soy-soy, gitu. Habis di rumah makan, duduk, itulah pakai. Di saya Om, kalau di tim saya, kalau ada yang minta settingan itu saya tekankan ke rekan-rekan tim. Setidaknya tanya dulu udah paham belum fitur kayak gitu. Jangan asal ngasih settingan, karena rumusin enggak kayak gitu dah. Enggak asal pasang settingan klik start kayak gitu. Enggak seperti itu gitu. Makanya kalau di tim saya ngelarang gitu. Kalau ada yang mau ngasih settingan tanpa tanya dulu udah paham atau belum. Enggak boleh. Itu masih awalnya gitu kemarin kan coba ikut kan. Ditanya Mas Arul udah tahu udah. Coba habis itu mau coba sendiri. Kata Mas Arul jangan dulu ikut 10 apa Mas harus kemarin bilang 10 pertemuan ya Mas ya? Iya 10 kali Zoom dulu. Cuman saya gatel ya kan, gatel tangan namanya. Pengen tersendiri setelah makan duduk di warung makan saya coba. Kok habis ini ya gitu. Akhirnya ngejar-ngejar lah. Mas Arul di mana ini? Kemarin waktu di jalan ya Mas Arul ya, malah lagi di luar ya. Iya, lagi di kondangan itu. Aduh, cuman kayak kok habis semua ini saya bilang gitu. Untunglah ditolong sama Sarul, udah stop aja dulu gitu. Ya itulah makanya saya benar-benar fokus ke edukasi gitu. Saya di sini ada trainer 4 orang Om, jadi bebas pilih silakan kayak gitu. Gimana nyamannya toh ujungnya sama aja gitu. Kita berharap pemahaman dari member kayak gitu. Walaupun beda-beda gaya, tetap ujungnya sama kok. Gitu. Yang penting paham fitur, paham pola, itu aja sih. Karena gaya mainnya mah pasti beda kayak gitu. Saya sama rekan-rekan di kantor aja beda banget kayak gitu. Iya. Kalau saya chance besar aja. Kalau nggak ada yang nantangin, nggak pernah saya pakai chance besar. Kalau main sendiri gitu, kecuali kalau edukasi ada yang pengen tahu chance besar baru dipraktekin. Kalau nggak ada, saya nggak pernah lah kalau tiba-tiba main sendiri pakai chance besar, nggak pernah kalau saya.
Tapi yang rekan-rekan ada juga yang main chance besar gitu, yang main chance tengah, beda-beda lah. Ntar nemu sendiri kok gitu, nyamannya di settingan seperti apa kayak gitu. Iya, iya. Oke, nama saya. Ada lagi yang lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya, buka mic-nya. Ini ada Pak Ibnu juga nih, Pak Ibnu Pertamil. Monitor Om, selamat bergabung. Oh iya, Bang Ibnu ya. Ya, selamat malam. Salam kenal. Malam Om. Silakan Om, barangkali mau ada yang ditanyain Om. Mumpung masih ada waktu untuk sesi sharing-sharing, nggak apa-apa. Saya sebenarnya mau nanya, cuman bingung apa yang mau ditanyain. Karena jujur untuk produknya sendiri masih awam banget saya. Harus seperti apa, kemarin baru mulai register aja. Nah, kemarin mau coba depo, kan tuh kalau depo harus pakai TRX aja ya, yang di endorse-nya ya. TRX atau Doge Om. Oke, nah berarti dari walletnya kita, misalkan dari Binance, itu langsung masuk ke platformnya Andros gitu ya? Betul. Nah, tradingnya nanti di Androsnya sendiri gitu ya Om ya? Iya betul Om. Berarti Andros ini boleh dibilang kayak exchanger juga gitu, atau gimana sih sebenarnya Andros ini? Kalau exchanger sih bukan. Kalau exchanger kita ada Antera. Kalau Androsnya sendiri ya, kalau disebut mesin tradingnya ya mesin tradingnya gitu. Kita pakai sistem semi mining sebenarnya kayak gitu. Kita bukan. Saya belum begitu paham, ada CH chain 1 sampai 35, terus ada 1 sampai 98 ya, atau berapa. Nah, itu yang saya bingung sih, ini maksudnya gimana. Terus ada win sama loss hijau sama merah. Kalau di start gimana? Nah, itu sih bingungnya di situ. Ini gimana cara tradingnya gitu. Kayaknya dia belum punya kalkulator. Om, Ibnu dari mana Om? Halo. Halo. Gimana Om? Om, boleh tahu? Suaranya kurang jelas, Pak Nana. Om Ibnu cirinya di mana Om? Iya, saya tertarik sih dengan yang di grup itu, pengen ini, cuman masih bingung banget dengan ininya apa, polanya, cara tradingnya gitu loh. Karena jujur saya termasuk boleh dibilang salah satu korban dari dulu pemain auto trading. Jadi yang biasa hanya sebagai investor nungguin, oke. Nah, tapi kan ternyata zaman robot sudah kelar ya. Nah, nyobain kemarin dengan skema ada yang konsepnya market spot, habis itu berubah ke market yang future sama second future yang hampir mirip kayak binary option. Nah, ini nyobain yang Andros lumayan beda banget ininya, toolsnya. Jadi bingung gimana ini cara menganalisanya kemana gitu. Kalau cara analisa sih kita lebih simpel Om, karena kita cuma menganalisa alurnya algoritma gitu, pola algoritmanya gitu. Jadi sebaiknya Om mendingan bypass kapan ada waktunya dengar kami gitu, biar lebih gitu untuk pemahaman dari benar-benar dari awal gitu Om. Nah, kalau misalkan nih saya mau mulai, arahan yang pertama gimana nih?
Pahamin fitur Om, minta ini aja dulu, tolong ini aja dulu, minta Modul modul PDF sama PowerPoint-nya. Iya, memang betul tuh apa Mas, harus memahami fiturnya. Dulu kemarin saya pun gitu juga kan, otodidak namanya kan. Kalau lihat ini, tombol subroom. Iya. Hanya sekedar ngerti, cuman nggak tahu gitu. Apa fungsinya kan gitu. Ngerti saya ini apa, cuman fungsinya kan nggak ngerti kan gitu. Kalau dari bahasanya boom, kan itu boom berarti kita harus melempar yang besar, kita naruhkan yang besar gitu, atau kita berikan tambahan taruhan kan gitu, seperti itu kan. Benar. Om Ibnu udah saya kirim ya itu modulnya, tinggal dibaca Om Ibnu. Udah japrian ya sama saya kemarin. Oh iya, benar-benar, coba dicek. Saya kirim modulnya, udah ada ya. Nanti aja buat edukasi gratis kok, tinggal japri aja. Pengaruh tinggal japri aja. Tempat saya di ngeprint juga kemarin kan. Bentar nengok gitu, kalau di apa kan agak kecil ya kan di laptop, di Android. Terakhirnya yang satunya cuman ini harus di print ini gitu. Tertahu. Kalau buka di handphone kan dia terlalu kecil, nanti di zoom lagi besarkan. Nanti sampai ujung sini yang belakang apa tadi bacaannya lupa, balik lagi kan. Terakhir saya suruh anak saya kan print kan dulu, ini saya bilang itu. Ini saya stop share ya. Boleh Pak. Malam tahu ada yang mau lagi malam-malam. Udah jam 11 nih. Akan ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan aja untuk hari ini. Iya. Ketemu lagi hari Minggu malam Senin ya? Gitu. Iya, Minggu. Minggu ya. Yang mau zoom privat boleh ya, tinggal japri aja. Sip. Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya. Oke, siap. Kita tutup ini ya, videonya ya Mas ya. ya, tutup aja Roh. Udah mau. Siap. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk semua yang udah hadir ya. Siap semua. Makasih juga nih. Ketemu lagi nanti hari Minggu ya. Ya, Kalau mau yang butuh edukasi lanjutan bisa japri ya Bang Ibnu, nanti boleh. Kalau mau edukasi lanjutan nanti japri saya aja ya. Baik, siap. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.